Hai, balik lagi di channel Philips Irzagi. Kali ini kita akan membahas episode 7 dari drama Korea Bon Appetit. Semua koki tengah berkumpul membahas makanan yang akan mereka masak untuk kompetisi. Ji-young menjelaskan bahwa dia membutuhkan panci presto untuk membuat sup ayam yang belum pernah ada di zaman Joseon. Awalnya para koki ragu karena rempah-rempah yang dimasukkan ke dalam ayam akan hancur. Ji-young mengatakan karena itulah dia membutuhkan panci presto dan membutuhkan beberapa bahan untuk membuat sup yang enak. Dia menjelaskan dengan panci presto dia tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat daging ayam menjadi empuk. Semua orang pun sibuk mempersiapkan rencana masakan mereka dan berusaha untuk mencoba resep dari Ji-young, termasuk Koki Ming mencoba resep yang akan mereka gunakan untuk kompetisi nantinya. Para koki Joseon berkumpul untuk membahas rencana mereka. Saat itu Ji-young menyadari ada yang menguping dan mengeceknya. Ternyata raja yang tengah menguping. Keesokan harinya, Ji-young datang menemui raja dan menyampaikan rencananya untuk membuat panci presto. Ji-young mengatakan ada seorang pengrajin yang bisa membuatnya, namun ternyata orang itu sudah meninggal. Kasim mengatakan bahwa ada seorang pengrajin yang merupakan keturunan dari panglima yang bisa membantu mereka untuk membuat panci presto itu, namun dia ternyata sudah kembali ke kampung halamannya. Ji-young mengatakan dia akan pergi menemui orang itu sambil mencari bahan segar untuk kompetisi. Saat itu raja mengatakan bahwa dia akan ikut dengan Ji-young. Namun Kasim melarangnya karena utusan dari Ming masih di aula istana. Raja pun dengan terpaksa mengizinkan Ji-young pergi dengan ditemani sekretaris kerajaan. Namun raja cemburu melihat keduanya berjalan bersama. Di perjalanan Ji-young kembali menyinggung buku Mangunrok dan sekretaris kerajaan mengejek Ji-young dengan mengatakan suatu saat dia akan memanggil Ji-young layaknya seorang ratu. Saat mereka sedang berdebat, mereka dikagetkan dengan kedatangan Gonggil, raja dan pengawalnya. Sekretaris kerajaan menanyakan kenapa raja ada di sana. Raja mengatakan bahwa penyamaran mereka terlalu mencolok sehingga terjadi perdebatan antara raja dan sekretarisnya. Raja meminta Songjae untuk mengurus kerajaan dan dia pergi bersama Ji-young. Sekretaris kerajaan meminta Kasim untuk bekerja sama mengatasi kepergian raja dari istana. Dia mengunci aula istana dan meminta semua menteri untuk menyampaikan keluhan mereka secara tertulis karena raja sedang sakit. Di perjalanan, raja mengeluh karena dia sudah lelah. Ji-young mengingatkan bahwa raja tidak boleh mengatakan tentang identitasnya kepada pengrajin itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Berita tentang raja dan Ji-young keluar istana sudah menyebar. Dan akhirnya Pangeran Agung berencana untuk menyingkirkan Ji-young dengan pasukan yang sudah mereka siapkan. Ji-young, raja, Gonggil, dan pengawal sudah tiba di rumah pengrajin. Namun di pintu ditulis dilarang masuk tanpa izin. Raja yang menerobos masuk akhirnya membuat jebakan yang dipasang bekerja. Ji-young yang menyadari bahwa ada meriam meminta semua orang pergi. Namun terlambat, akhirnya meriam itu meledak. Ternyata isi meriam itu adalah gipang nasi yang dibuat oleh pengrajin. Saat itu pengrajin keluar dan memakan gipang buatannya. Pengawal marah namun dihalangi oleh Gonggil. Raja yang merasa terhina kemudian memarahi pengrajin itu. Untungnya Ji-young menghentikannya dengan cara memanggilnya sebagai Songjae. Gonggil mengajak pengrajin itu bercanda. Ji-young yang melihat meriam merasa kagum dengan bakat pengrajin itu. Namun pengrajin itu mengetahui bahwa Ji-young adalah seorang wanita. Ji-young kemudian menjelaskan bahwa dia datang untuk meminta bantuannya. Namun pengrajin itu mengusir mereka.
dan mengancamnya dengan jebakan yang telah dia buat. Melihat jebakan itu, Ji Yong meminta semua orang keluar. Saat di pintu, Ji Yong mengatakan bahwa dia tahu cara agar gipang buatan pengrajin itu menjadi enak. Ji Yong memberikan sekantong gula dan pergi. Raja kemudian memarahi Ji Yong karena dia bersikap baik kepada pengrajin itu, sehingga terjadi perdebatan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Ternyata pengrajin sedang membuat gipang dengan gula yang diberikan Ji Yong. Kemudian Ji Yong mengintip dan bertanya, bukankah gipang itu enak? Namun pengrajin beralasan gula terlalu mahal. Ji Yong menjelaskan bahwa kompetisi itu bisa membantunya untuk mendapatkan gula yang banyak dari Ming. Kemudian pengrajin itu menanyakan apa yang Ji Yong butuhkan. Saat itu pengrajin membiarkan Ji Yong masuk. Mereka pun membahas alat yang Ji Yong inginkan. Namun ternyata pengrajin itu tetap tidak mau membantu Ji Yong karena berkaca dari pengalaman pamannya. Ji Yong kemudian keluar dari rumah itu dengan kecewa. Sementara di kerajaan Selir Kang sedang kesal mendengar raja pergi dengan Ji Yong. Dan berita itu pun semakin menyebar ke seluruh penjuru istana. Pagi harinya, Koki Om sedang mencoba resep sup dengan alat yang ada di istana, tapi rasanya tetap saja tidak istimewa. Saat itu Koki Min datang dan memberitahu bahwa Koki Maeng sedang bersikap aneh dengan mengajari Gil Geum memotong bawang sampai tangannya terluka dan memarahi Gil Geum. Sementara kedua Koki Ming sedang mencoba resep untuk kompetisi, di tengah obrolan itu mereka bertanya tentang keberadaan Ye Fei Xue. Ternyata koki itu pergi ke kediaman Pangeran Agung untuk menukarkan lada dengan bumbu yang dia inginkan. Ji Yong dan Raja sedang berteduh dari hujan. Saat itu Gong Gil bergumam akan sangat menyenangkan jika mereka bisa menikmati pageant di tengah hujan. Ji Yong pun menanyakan kampung halaman pengrajin itu, dan ternyata dia berasal dari Busan, sehingga Ji Yong berpikir untuk membujuknya menggunakan makanan khas daerahnya. Mereka pun pergi membeli bahan. Ji Yong dan semua orang sedang mempersiapkan bahan dan alat untuk memasak. Saat itu Ji Yong meminta pengawal dan Gong Gil untuk mengipas masakannya agar aromanya menyebar dan tercium oleh pengrajin. Rencana itu pun berhasil. Pengrajin itu keluar rumah dan terpancing dengan masakan Ji Yong. Kemudian Ji Yong menawarkan untuk ikut bergabung, tapi pengrajin itu menolak. Saat melihat raja makan dengan lahap, dia tidak tahan dan ikut mencoba makanan itu. Saat itu dia teringat dengan makanan dari daerahnya. Ji Yong menjelaskan bahwa dia juga berasal dari Busan. Ji Yong mengatakan bahwa pamannya tidak dilupakan. Dia mengatakan bahwa banyak hal yang diberikan pamannya untuk rakyat, dan Ji Yong sekali lagi meminta tolong. Chun Sang pun mengatakan bahwa dia akan membantu Ji Yong. Gong Gil tinggal bersama Chun Sang untuk membuat panci presto, sedangkan Ji Yong dan Raja pergi untuk mencari bahan segar. Saat itu Raja tidak sengaja menemukan ginseng liar. Saat Ji Yong ingin mengambilnya, Raja malah menyimpannya dan mengatakan bahwa itu miliknya. Ketiga Koki Ming sedang memasak dan Ye Fei Xue meminta agar dia memasak makanan untuk ronde pertama. Akhirnya Koki Tang mengizinkannya. Kasim Ming dan utusan dari Pangeran Agung sedang membicarakan rencana untuk mencelakai Ji Yong yang sedang berada di luar istana. Kasim Ming meminta agar mereka mengobrol dengan bahasa Korea karena di sana ada Koki Tang. Ternyata Koki Tang paham dengan bahasa Korea dan sedang menguping rencana keduanya. Koki Tang datang dengan menyamar dan memberikan surat untuk Raja ke Koki Om dan Koki Maeng. Dia mengatakan bahwa Ji Yong sedang dalam bahaya. Kedua koki itu pun datang ke kediaman Raja dan memberikan surat itu ke kepala Kasim Raja.
Kasim kemudian memberikan surat itu ke sekretaris kerajaan dan mendekatkan surat itu ke api agar bisa terbaca. Di sana tertulis bahwa ada yang berencana untuk mencelakai Kokiyong. Akhirnya sekretaris kerajaan dan beberapa pengawal menyusul Raja dan Jiyong. Keesokan harinya Raja, Jiyong dan pengawal kerajaan kembali ke rumah Chunsang. Namun ternyata sudah ada beberapa pasukan yang mengincar Jiyong. Jiyong pun kagum dengan panci presto buatan Chunsang. Raja kemudian memberikan imbalan untuknya dan berencana kembali ke kerajaan. Saat pasukan itu menyerang, mereka tak sengaja menginjak jebakan yang dipasang Chunsang, sehingga ketahuan. Akhirnya mereka pun bersiap menghadapi pasukan itu. Chunsang membakar bom meriam dan meminta pengawal dan Gonggil membuka gerbang. Saat gerbang terbuka, bom membuat beberapa pasukan itu terpental, namun beberapa yang lain berhasil masuk. Saat hal itu terjadi, tangan Kokiyong terkilir dan panci presto itu terjatuh. Raja dan Jiyong kemudian pergi dan pasukan itu mengikutinya. Pengawal meminta Raja, Jiyong dan Gilgeum pergi, sementara dia menahan pasukan yang datang. Di persimpangan Raja pergi bersama Jiyong, sementara Gonggil berusaha menahan pasukan. Namun beberapa orang berhasil mengepung Raja dan Jiyong dan membuat Raja terluka. Di saat salah satu pasukan itu ingin menyerang Raja, sekretaris dan pasukan kerajaan datang dan membantu mereka. Sampai akhirnya pasukan terakhir bunuh diri. Melihat hal itu, Jiyong pingsan. Pengawal kerajaan dan Gonggil menyusul. Untungnya keduanya selamat dan mereka pun saling mengejek. Pengawal menjelaskan bahwa pasukan yang menyerang mereka tidak sama seperti sebelumnya. Saat itu Jiyong tiba-tiba bangun dan menanyakan keadaan mereka semua. Saat teringat kompetisi, mereka pun bergegas ke istana. Pangeran Agung merasa kesal karena rencananya untuk menghabisi Jiyong gagal. Di aula istana semua orang sedang mempersiapkan kompetisi memasak yang akan diadakan. Semua orang sudah berkumpul termasuk Kasiming dan para koki. Namun Raja dan Jiyong belum datang sehingga Kasiming mempertanyakan keberadaan mereka. Di perjalanan, Jiyong merasa mual sehingga Raja menghentikan kudanya. Saat itu Jiyong berterima kasih karena Raja sudah menyelamatkannya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kasiming menanyakan, kenapa Raja dan kepala koki tidak datang dan membuat semua utusan Ming tertawa mengejek. Semua menteri menanyakan tentang keberadaan mereka berdua. Sampai waktu yang telah ditentukan sudah tiba, akhirnya Kasim meminta kompetisi dimulai tanpa Raja dan Jiyong. Namun Kokitang mengatakan masih ada waktu untuk menunggu kedatangan Raja dan Jiyong, sehingga dia tidak akan memulai kompetisi sampai waktunya tiba. Semua orang pun kaget mendengarnya, tapi Kasiming mengatakan bahwa kompetisi akan dimulai sesuai dengan apa yang dikatakan Kokitang. Akhirnya semua koki Joseon merasa sedikit lega. Namun pada saat jam ke-15 tiba, Raja dan Jiyong pun belum terlihat. Tiba-tiba Raja dan Jiyong datang sehingga semua orang keluar menyambutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.